Ya, sah-sah saja sebagai terdakwa itu boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menahan terdakwa. Boleh-boleh saja, tapi keputusan itu kan ada di tangan hakim. Ya, kalau tahanan itu masih hakim, ada di tangan hakim. Kalau tahanan itu di ketua pengadilan negeri, ya nanti kewenangan ketua pengadilan negeri. Nah, tapi kalau saya boleh analisa, ya, eh, Nikita ini kan terdakwa ini kita ketahui bersama, ya, lumayan kritis, ya, kemudian juga ada saja, ya, apa ya, perdebatannya kan itu, dan itu semua itu dinilai oleh hakim. Jangan salah ya, itu semua dinilai oleh hakim. Hakim itu menilainya nanti di dalam putusan. Apakah ini orang menyesali perbuatannya kan itu, atau malah mengelak terus kan gitu. Nah, karena mengelak terus juga percuma kalau alat buktinya sudah mendukung kan itu. Nah, ini juga ya, setelah proses sidang sampai terakhir Kamis kemarin itu dinilai oleh hakim juga menjadi pertimbangan apakah dikabulkan atau tidak kan itu kan termasuk sikap. Jadi secara objektif memang bisa ditahan karena ancamannya di atas 5 tahun. Tetapi secara subjektif ini kan penilaian orang yang mempunyai kewenangan menahan, dalam hal ini hakim atau ketua pengadilan, untuk dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau tidak. Kalau melihat sikapnya Nikita seperti yang kita saksikan sama-sama, kalau menurut saya ya sepertinya berat bagi hakim atau ketua pengadilan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Nikita terdakwa itu. Jadi kesimpulannya sah-sah saja terdakwa mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tetapi analisa saya setelah mengamati jalannya persidangan, ya, sepertinya berat bagi hakim ataupun ketua pengadilan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Nikita Mirzani, begitu. Ya, jadi terkait pemerasan yang sedang disidangkan dengan terdakwa Nikita dan Mail ini kan harus ada dua hal nih yang dibahas secara garis besar. Pertama, bagaimana proses beralihnya uang dari Reza Gladys selaku saksi korban kepada terdakwa Mail dan Nikita. Nah, dari alat bukti atau barang bukti yang dimiliki penyidik kemudian diajukan penuntut umum ke depan persidangan, ya, ke muka hakim, itu kan banyak sekali alat bukti, ya, yang menerangkan dari chat digital, ya, WA, itu menerangkan bahwa proses beralihnya ini kan karena ada permintaan tadi. Meskipun ini kita berdalih bercanda, tetapi pada akhirnya kan ada juga uang yang mengalir, walaupun ditawar 1 miliar jadi 4 miliar, kan gitu. Nah, itu kalimat atau dalih bercanda ini, ya, faktanya uangnya mengalir. Nah, sehingga saya masih melihat bahwa dengan alat bukti yang diajukan oleh jaksa, ya, dan bukti-bukti chat, ya, bukti-bukti chat, bukti terima uang, ya, itu saya masih melihatnya itu unsur pidana melakukan tindak pidana pemerasan ini menurut saya terpenuhi. Nah, ini kita saat menjadi saksi, nah, kan blunder juga tuh bagi dirinya, walaupun dia ya mengelak seperti pertanyaan jaksa penuntut umum. Pada saat saudari Nikita ini menerima uang, baik melalui developer, ya, itu developer Bumi, ya, Bumi Parama Wisesa, ya, maupun
uang tunai ya ke Mail, kan? Apakah produknya Reza Gladys sudah diperbaiki? Nah, dijawab oleh Nikita, belum. Sementara Nikita berdalih uang 4 miliar itu adalah uang endorse. Nah, jadi Nikita mengatakan uang itu uang endorse dan Nikita akan mereview, akan mengendorse, akan mereview produknya Reza Gladys, skincare-nya Reza Gladys apabila sudah diperbaiki. Lalu ditanya kan tadi oleh JPU, jawabannya belum diperbaiki. Nah, kalau belum diperbaiki berarti itu uang apa? Nikita menjawab tetap uang endorse. Ya, uang endorse itu yang bagaimana endorse-nya? Nikita tidak bisa menjelaskan, oh ini loh endorse produk merek ini. Kan itu. Iya, bahan-bahannya ini, kemudian ini kemasannya ini berapa gram, kan tidak bisa. Hanya ngomong endorse produk. Malah karena menurut saya ya, malah saking mentoknya atau karena Nikita juga mungkin merasa membela diri terus, akhirnya pembelaannya pun malah memberatkan. Apa pembelaannya memberatkan itu? Ya, dia menerangkan malah melebar kepada ketika ditanya soal produk yang di endorse itu apa, dia malah menjelaskan bukan saya yang menghujat produknya Reza Gladys, itu banyak termasuk dokter-dokter. Kalau saya cuma satu produk aja yang saya review, produk yang dianggap atau dinilainya itu produk bermasalah. Justru ketika menerangkan lagi produk-produk bermasalah, ini semakin yakin bahwa uang yang mengalir 4 miliar itu bukan uang endorse. Loh, bagaimana bisa disuruh endorse ya yang baik-baik, malah dia selalu menjatuhkan produknya Reza Gladys, selalu mengungkap produknya Reza Gladys, skincare Reza Gladys bermasalah. Nah, jadi itu yang saya nilai jawaban-jawaban kita ini blunder dan memberatkan dirinya sendiri. Maka itu menurut saya ya, Nikita tidak bisa membuktikan dan tidak bisa menjawab bahwa uang 4 miliar itu untuk endorse secara spesifik, tidak bisa diterangkan. Sehingga menurut saya itu semakin meyakinkan hakim bahwa peristiwa dugaan tindak pidana pemerasan itu ada, terjadi. Itu. Nah, ditambah lagi Mail. Mail katanya inisiatif sendiri minta uang 5 miliar, tapi terungkap juga Nikita yang menyuruh Mail walaupun dengan bercanda. Jadi akhirnya ketahuan ini saling bohong, kan itu. Nah, Mail kalau anak atas inisiatif sendiri ditanya kenapa uangnya diserahkan ke Nikita, kan itu. Terus kedua, Mail juga menerangkan Nikita biasa endorse. Kalau endorse biasanya yang menghandle atau yang komunikasi Nikita sendiri. Ditanyalah sama penuntut umum, pernah tidak Nikita ya terdakwa komunikasi dengan saksi korban Reza Gladys? Belum pernah. Sama Nikitanya juga mengatakan belum pernah. Jadi meskipun dia membela diri belum pernah, ya, tetapi bertentangan, bertolak belakang dengan keterangan Mail bahwa kalau pekerjaan endorse itu pasti nanti komunikasi sendiri itu antara Nikita dengan orang yang menggunakan jasa endorse. Nah, jadi keterangan tidak pernah ketemu itu malah bertolak belakang dengan kebiasaannya bahwa kalau endorse itu ya itu dihandle oleh Nikita. Nah, sementara ini tidak, kasus ini Nikita tidak pernah ketemu Reza Gladys. Jadi kalau tidak pernah ketemu Reza Gladys, kemudian bagaimana mau membicarakan produk yang akan di-endorse-nya? Itu jadi baik dari keterangan Nikita maupun dari keterangan Mail menurut saya blunder dan semakin memperterang bahwa tindak pidana pemerasan itu ya ada, dan dalam hal ini Mail sama Nikita belum berhasil membuktikan bahwa uang itu adalah uang endorse.